Megawati Hangestri bawa Red Sparks hancurkan Hyundai Hillstead. Satu langkah lagi menuju final. Stadion bergemuruh. Ribuan pasang mata tertuju pada satu sosok, Megawati Hangestri Pertiwi. Outside hitter asal Indonesia itu kembali memukau dunia voli dengan pertunjukan spektakulernya, menghancurkan pertahanan Hyundai Hillstead dengan spike-spike mautnya. Tak hanya pendukung Red Sparks yang bersorak gila, bahkan fans lawan pun mengakui kehebatannya. Setiap kali setter mengumpan ke Mega, jantungku berdegup kencang. Aku tahu hasilnya tak akan mengecewakan, ujar salah satu supporter Hyundai Hillstead. Dan benar saja, ketakutan mereka menjadi kenyataan. Red Sparks menggulung Hyundai Hillstead tanpa ampun, menang telak 3-0, dan semakin mendekati final Liga Voli Korea musim ini. Pertunjukan dominasi dari awal hingga akhir. Sejak awal laga, Megawati langsung menunjukkan kelasnya. Serangan bertubi-tubi dilancarkannya, memberi tekanan tanpa jeda. Hyundai Hillstead tak punya ruang untuk bernapas. Straight set 3-0 menjadi bukti keperkasaan Red Sparks. Meski sempat kehilangan fokus di pertengahan set, tim asuhan Ko Jin Sang ini cepat kembali mengendalikan permainan. Saat poin-poin krusial tiba, Mega kembali mengambil alih. Spike kerasnya merobek pertahanan lawan, mengunci kemenangan dengan cara yang luar biasa. Faktor kemenangan bukan hanya keberuntungan. Kemenangan ini bukan sekadar faktor keberuntungan. Kembalinya Vanjabu Kilic outside hitter dan Park Hyun Jin middle blocker dari cedera memberi dampak besar. Namun di antara semua bintang, satu nama bersinar paling terang, Megawati Hangestri. Ia tak hanya tampil bagus, ia tampil ganas. Dengan permainan yang semakin matang, Mega membuktikan bahwa keputusan Red Sparks merekrutnya adalah langkah tepat. Setiap kali Mega mencetak poin, stadion bergemuruh. Fans lawan hanya bisa menatap ngeri, ujar seorang komentator. Masa depan Mega di Korea? Tanda tanya besar. Di balik kesuksesannya, masa depan Megawati di Korea masih menjadi misteri. Kontraknya bersama Red Sparks akan segera berakhir, dan regulasi KOFO menjadi penghalang besar. Aturan liga menyatakan bahwa pemain asing Asia tidak boleh membela tim yang sama selama 3 musim berturut-turut. Mega sudah 2 musim di Red Sparks. Jika ingin bertahan, klub harus memasukkannya dalam Asian Draft musim depan. Namun apakah itu akan terjadi? Aku ingin tetap bermain di sini, tapi aku juga terbuka untuk mencoba liga lain. Yang penting aku bisa terus berkembang, ujar Mega dalam wawancara dengan media Korea. Rekan-rekannya di Red Sparks pun berharap ia bisa bertahan. Mega bukan hanya pemain hebat, tapi juga pribadi yang hangat. Kami seperti keluarga, kata Park Hae-min dan Noran. Satu langkah lagi menuju final. Dengan kemenangan ini, Red Sparks semakin dekat dengan final. Namun bagi Mega, ini bukan sekadar pertandingan voli biasa. Ini adalah pertempuran antara harapan dan ketidakmungkinan. Di tengah lapangan, tatapannya dingin, senyumnya sama. Tapi di balik itu, ada petir yang siap menyambar kapan saja. Dan ketika umpan melayang sempurna, Mega menghancurkannya dengan kecepatan luar biasa. Blok lawan hancur bagai dahan rapuh. Stadion kembali bergemuruh, fans lawan hanya bisa terpana. Red Sparks menang, Megawati Hangestri Pertiwi bersinar. Sekarang pertanyaannya, akankah ini menjadi musim terakhirnya di Korea? Apakah Megawati mampu membawa Red Sparks lolos ke final? Ini akan jadi musim penentuan dan menarik untuk ditonton. Mari kita dukung terus. Semoga dapat meraih hasil maksimal. Kang Sung Hyung selaku pelatih Hyundai Hillstead mengungkapkan Biang Kerok bisa dipermalukan Megawati Hangestri Chess usai kalah dari Red Sparks di playoff Liga Voli Korea 2024-2025.
Duel antara Hill State vs Red Sparks di game pertama playoff Liga Voli Korea 2024-2025 telah digelar di Suwon Gymnasium pada Selasa 25 Maret 2025 malam. WIB, tim tamu mampu menyuguhkan kejutan dengan menurunkan Fanja Bukilik dan Park Eun-jin yang sebelumnya absen panjang karena mengalami cedera. Tampil dengan kekuatan penuh membuat Red Sparks berhasil tampil percaya diri dan meraih kemenangan gemilang lewat full set dari Hill State dengan skor 26-24, 25-23, dan 25-19. Di sisi lain, kekalahan ini tentu menjadi memori pahit bagi Hill State. Pasalnya, sebelumnya dalam 6 pertemuan mereka di musim reguler, tak pernah menelan kekalahan lewat 3 set langsung. Kang Sung Hyung selaku pelatih tuan rumah pun tak kuasa menahan ekspresi muramnya usai menelan kekalahan memalukan dari Megawati Hangestri Chess di kandang sendiri. Pelatih Hill State itu kemudian langsung membeberkan biang kerok kekalahan memalukannya tersebut, yakni receive bola yang kurang baik. Pada set pertama dan kedua, permainan memang berimbang, namun kami goyah dalam hal receive bola meski lawan juga sempat mengalaminya, kata Kang Sung Hyung. Dilansir dari The Spike, namun lawan bisa mencetak poin dan kami tak mampu melakukannya. Jadi saya pikir kami tak mampu mengerahkan kekuatan kami di akhir, tambahnya. Lebih lanjut, ia menyinggung kekalahan pertama Hill State lewat straight set, membuat dirinya akan belajar dari kekalahan tersebut. Selain itu, Kang Sung Hyung juga mengungkapkan kesulitan yang dialami oleh Laetitia Momabasoko selama laga melawan Red Sparks. Saya tahu ini kekalahan 0-3 untuk pertama kalinya versus Red Sparks musim ini. Saya rasa saya perlu lebih memahami gerakan receive dan connecting bola, tukasnya. Keakuratan bola yang diumpan juga berkurang banyak, bukan hanya Dain. Karena bola umpan secara tidak akurat ke Moma, titik pukul pun turun. Dan itu tidak berhasil karena butuh kekuatan, pungkasnya. Dain pasti juga frustrasi. Karena receive bola sangat buruk, kami tidak bisa membuat permainan dengan memanfaatkan kekuatan kami middle blocker. Tampaknya setter bahkan tidak mencoba. Tutupnya, Red Sparks memberikan kejutan besar pada Hill State di laga pertama playoff Liga Voli Korea dengan menurunkan Fanja Bukilik dan Park Eun-jin yang sebelumnya berada dalam kondisi cedera. Pada Media Day hari Jumat 21 Maret 2025, pelatih Red Sparks Ko Hee-jin belum memberikan garansi kepastian tampil Bukilik dan Park Eun-jin. Namun pada akhirnya, kedua pemain tersebut turun bermain dan memberikan kontribusi besar pada keberhasilan Red Sparks. Situasi bagi Red Sparks bertambah buruk karena Park Eun-jin mengalami cedera pergelangan kaki kiri pada dua lawan GS Caltex berikutnya, 26 Februari. Hal itu yang pada akhirnya membuat Ko Hee-jin memutuskan menyimpan banyak pemain termasuk Megawati di putaran ke-6 demi mencegah badai cedera kembali datang sekaligus persiapan agar timnya lebih bugar menghadapi playoff. Kehadiran Bukilik dan Park Eun-jin benar-benar meningkatkan kualitas Red Sparks. Bukilik mencatat 11 poin, jadi pemain peringkat kedua dalam torehan poin terbanyak setelah Megawati yang mencatat 24 poin. Park Eun-jin juga punya kontribusi positif. Ia mencatat 3 poin, 2 blok, dan membuat posisi tim lebih stabil. Dengan kemenangan di markas Hill State, Red Sparks pun berpeluang besar untuk lolos ke babak final. Megawati dan kawan-kawan hanya tinggal butuh 1 kemenangan lagi untuk melangkah ke babak final. Di laga final, Pink Spiders sudah menanti pemenang Red Sparks versus Hill State. Pink Spiders berstatus juara babak reguler dan langsung lolos ke babak final. Pertandingan pertama playoff V-League musim ini antara Hyundai Hill State vs Red Sparks telah selesai digelar di Suwon Gymnasium pada Selasa 25 Maret 2025. Pada laga tersebut, Ko Hee-jin memberikan kejutan yakni menurunkan Fanja Bukilik dan Park Eun-jin yang sebelumnya absen selama putaran ke-6 karena cedera. Comebacknya Fanja Bukilik membuat Megawati Hangestri makin gacor usai Red Sparks pecundangi Hyundai Hill State. Tampil dengan kekuatan penuh membuat Red Sparks berhasil meraih kemenangan gemilang 3 set langsung tanpa perlawanan yakni dengan skor 3-0,
Sang tuan rumah yang tampil pincang tentu tak bisa tampil maksimal, di mana Hillstead bertumpu pada Laetitia Moma Basoko. Moma sendiri menyumbangkan 23 poin, menjadi yang terbanyak untuk tuan rumah. Disusul oleh Jeong Ji-yeon dengan 11 poin, kemudian ada Go Ye-rim dengan 9 poin serta sang pemain andalan lainnya yakni Lee Dae-yeon dengan 4 poin serta Yang Hyo-jin meraih 3 poin. Sedangkan dari tim tamu ada Megawati Hangestri yang makin gacor setelah tandemnya yakni Vanja Bukilik comeback. P-Volley berjuluk Megatron itu tercatat mengemas 24 poin alias menjadi top scorer, disusul oleh Bukilik yang mengantongi 11 poin. Trio MVP juga dilengkapi oleh Pyo Seung-ju dengan 7 poin, serta ada Jeong Ho-young yang menyumbangkan 6 poin. Sedangkan Kapten Red Sparks Yoon Hye-seon tak kalah gemilang mengemas 4 poin. Dirinya juga menjadi pemain terbaik alias MVP. Babak playoff semifinal V-League memakai sistem best of 3. Laga ketiga baru digelar bila kedudukan imbang 1-1. Bila ada satu tim yang sudah unggul 2-0, pertandingan penentuan itu tak akan digelar. Kemenangan pada laga pertama membuat Red Sparks optimis. Pelatih Ko Hee-jin berharap para pemain bisa melanjutkan momentum mereka di laga kedua dan meraih kemenangan. Dengan dukungan penuh supporter di Daejeon Chungmu Gymnasium, mereka bertekad untuk memperbaiki kekurangan yang ada dan tampil lebih baik lagi. Kami akan berusaha keras untuk memperbaiki kesalahan dan memberikan penampilan terbaik di depan pendukung kami. Semoga kami bisa membawa kebahagiaan bagi semua orang, kata dia, seperti dikutip The Spy. Red Sparks diuntungkan karena salah satu pemain asing mereka, Vanja Bukilik, sudah pulih dari cedera. Dalam laga pertama playoff ia menyumbang 11 poin. Megawati Hangestri menjadi pemain terpenting Red Sparks dengan mencetak 24 poin yang tertinggi dalam laga tersebut. Ko Hee-jin juga senang karena Park Eun-jin yang sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki juga sudah kembali. Eun-jin adalah endorfin bagi tim kami. Ia memiliki kepribadian ceria dan sangat membantu Bukilik selama proses pemulihan, ujar Ko Hee-jin. Bukilik juga memberikan apresiasi kepada pelatih dan rekan-rekannya, terutama Park Eun-jin. Proses rehabilitasi tidak mudah, tapi pelatih selalu merawat saya dengan baik hingga larut malam. Park Eun-jin lebih positif daripada saya dan bekerja dengannya sangat membantu. Sekarang, saya siap kembali dengan tekad penuh untuk membantu tim meraih hasil maksimal, katanya. Ko Hee-jin menyoroti beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki di laga kedua. Servis kami masuk dengan baik, dan kami berhasil melaksanakan strategi dengan cukup baik. Namun, blok kami hari ini tidak sesuai harapan. Itulah sebabnya lawan bisa mencetak poin secara beruntun. Jika kami memperbaiki bagian itu, kami bisa bermain jauh lebih baik, ujar dia. Ia kembali menyatakan target timnya lolos ke babak final di kandang sendiri. Namun kami harus memperbaiki kesalahan yang terjadi hari ini. Kami harus lebih fokus pada blok dan menjaga stabilitas pertahanan agar tidak memberikan celah kepada lawan, ujar Ko Hee-jin. Red Sparks mengejar tiket final untuk pertama kalinya dalam 13 tahun terakhir sejak musim 2011-2012 di divisi wanita. Semua tim yang memenangkan pertandingan pertama playoff dalam 18 musim terakhir selalu berhasil maju ke final. Semoga Megawati bersama Red Sparks meraih hasil positif.